Amin. Dengan saya, Tiffany Karolina sebagai moderator, dan rekan saya Roma Felita Barasa sebagai pemateri, saya Sima Pilihan sebagai pemateri, saya Latanya Sibores sebagai pemateri, saya Nurfiana sebagai pemateri, saya Roma sebagai pemateri, saya Latanya Sibores sebagai pemateri, saya Roma Rizky. Selamat menyaksikan video kami. Produk perikanan merupakan komoditas penting bagi masyarakat Indonesia. Untuk produk perikanan kemudian dapat mengalami pertumbuhan dan akibat aktivitas enzimatik. Setelah ikan mati, kondisi semakin cepat terjadi di wilayah tropis yang bersuhu tinggi. Parameter biodiversitas total solar base, free fatty acid, indol, dan protein nitrogen dan stabil. Telah terbukti efektif dalam mendeteksi perubahan kualitas produk perikanan selama penyimpanan dan pengolahan. Dalam hal ini, kita akan membahas bagaimana metode analisis total volatile base dalam menentukan tingkat kesegaran produk perikanan. Kedua, bagaimana metode analisis primateratif sebagai indikator volatilitas pada ikan. Bagaimana metode analisis free fatty acid dalam menilai tingkat kerusakan ikan atau lemah produksi ikan. Dan bagaimana metode analisis dalam mendeteksi penurut produk perikanan. Terus videonya. TVB, Total Volatile Base. Total Volatile Base merupakan indikator penting dalam menentukan tingkat kemunduran dan kesegaran mutu ikan. Senyawa TVB terbentuk dari hasil degradasi protein yang menghasilkan komponen massa volatil seperti amonia dan terutama timetilamin. Berdasarkan penelitian Darmawati, TVB meningkat karena aktivitas enzim, proteolitik dan mikroba yang mengurai protein dari senyawa nitrogen sederhana. Peningkatan nilai TVB sangat dipengaruhi oleh suhu penyimpanan. Di suhu rendah 5 derajat Celcius, laju kenaikan TVB jauh lebih lambat dibanding suhu ruang. Nilai TVB yang tinggi menandakan terjadinya kerusakan dan produk tidak lagi layak dikonsumsi. TVB hanya digunakan sebagai indikator kemunduran mutu, tetapi juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas bahan pengawet alami seperti tostan dalam menjaga kualitas produk perikanan. Rumus TVB sebagai berikut. Selanjutnya yaitu TMA, trimetilamin. TMA merupakan senyawa utama penyebab bau amis pada ikan dan digunakan sebagai indikator kualitas bahan baku maupun produk olahan. Senyawa ini terbentuk dari reduksi trimetilamin oksida, yaitu TMAO, yang secara alami terdapat dalam otot ikan. Pada awal pasca kematian, kadar TMA masih rendah, namun aktivitas bakteri dan degradasi enzimatik secara bertahap mengubah TMAO menjadi TMA, sehingga bau amis semakin keluar. Pada ikan laut, protein mengandung trimetilamin oxide atau TMAO yang berperan menjaga tekanan osmotic sel. Ketika ikan mati, aktivitas bakteri reduktif dan enzim menyebabkan TMAO mengalami perubahan menjadi TMA. Proses ini menunjukkan bahwa protein dan jaringan mulai rusak. Prinsip analisis TMA umum menggunakan metode Conway mikrodifusi. Yang pertama, sampel diekstraksi untuk memperoleh senyawa volatil. Kedua, kuat basa atau TMA bereaksi dengan larutan asam dalam ruang reaksi. Yang ketiga, asam yang bereaksi kemudian difiltrasi untuk menghitung jumlah TMA. Dan yang terakhir, hasil analisis dinyatakan dalam miligram TMA per 100 gram sampel. Metode alternatif atau konten, distilasi volatil, GC atau gas chromatografi, dan metode spektrofotometri atau kolorimetri. Selanjutnya adalah FFA atau disebut dengan free fatty acid merupakan parameter penting untuk menilai kerusakan minyak atau lemak pada bahan pangan. FFA itu terbentuknya dari hidrolisis trigliserida oleh enzim. Lipase merupakan aktivitas mikroba sehingga menghasilkan asam lemak bebas. Kadar FFA itu yang tinggi menunjukkan ketagihan dan menurunkan mutu minyak. Dalam penelitian parameter, FFA itu digunakan sebagai acuan mutu guna memastikan minyak goreng yang diproduksi memenuhi standar perusahaan dan standar industri yang berlaku di istilah IFA 2017. Tujuan analisis FFA itu yang pertama meningkatkan tingkat kerusakan lemak dan minyak, yang kedua menentukan kelayakannya bahan baku untuk pengolahan, yang ketiga mengontrol mutu produk minyak goreng, yang keempat mengidentifikasi efek penyimpanan, pemanasan, dan oksidasi terhadap minyak. Kalian FFA sangat penting karena FFA yang tinggi dapat mempengaruhi warna, aroma, stabilitas, dan juga dalam industri minyak sawit. FFA menjadi parameter utama untuk menentukan kelayakan produk. Jika nilai FFA tidak memenuhi standar, perusahaan dapat menolak ulang atau memasukkan produk dengan ketentuan tertentu selama 4 tahun dari konsumsi. Kemudian analisis
senyawa hasil degradasi triptofan oleh bakteri proteolitik dan memiliki bau menyengat seperti feses sehingga menjadi indikator kuat pembusukan ikan. Senyawa ini terbentuk pada tahap lanjut pemunduran mutu saat aktivitas mikroba dan degradasi protein sudah tinggi. Berbeda dengan TFB dan TMA, yang muncul lebih awal, indol biasanya baru terdeteksi ketika ikan sudah sangat rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi. Adapun metode alternatifnya yang pertama yaitu BCMS, mendeteksi indol secara lebih spesifik dan sensitif. Yang kedua, kromatografi cair atau HPLC, yaitu analisis kuantitatif dengan akurasi tinggi. Lalu yang ketiga, uji bau langsung, yaitu tindak kuantitatif hanya untuk screening cepat atau tidak direkomendasikan sebagai metode ilmiah. Analisis indol pada produk perikanan dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pembusukan lanjut dan aktivitas bakteri kontaminan yang dapat membahayakan keamanan pangan. Metode yang umum digunakan adalah metode kolorimetri menggunakan interaksi Ehrlich atau metode spektrofotometri yang dapat mendeteksi keberadaan indol dalam konsentrasi rendah. Selanjutnya yaitu NPN. Teman-teman tahu nggak sih apa itu NPN? NPN atau yang sering disebut dengan non-protein nitrogen merupakan bagian dari sulfur nitrogen pada ikan yang tidak termasuk dalam struktur protein kompleks. Nitrogen biasanya berisi amino bebas, tidak kecil, urea, amonia, trimetil oksida atau TMAO, trimetilamin atau TMA, dan kreatin dan kreatin. NPN atau non-protein nitrogen menurut para ahli, salah satunya menurut Ahmad Rusmedi tahun 2017, meneliti pemanfaatan NPN sebagai sumber nitrogen alternatif dalam pembesaran ikan bandeng di laut. NPN dapat mendukung metabolisme dan pertumbuhan ikan, terutama jika bentuknya mudah diserap, sehingga membantu efisiensi pakan saat protein berkualitas tinggi terbatas. Namun, pemberian NPN berlebih dapat menumpuk amonia dan menurunkan kualitas perairan. Karena itu, keseimbangan antara nitrogen protein dan NPN penting untuk menjaga performa budidaya bandeng di laut. Tingginya NPN pada ikan alam juga berkontribusi terhadap sifat kimia daging, termasuk potensi membentuknya senyawa volatil dan karakter sensoriknya. Sebaliknya, ikan budidaya cenderung memiliki komposisi nitrogen yang lebih stabil karena kondisi pakan dan lingkungannya lebih terkontrol. Selanjutnya ada histamin. Histamin merupakan parameter mutu yang batas konsentrasinya sangat ketat dan menjadi standar penting untuk ekspor ke Amerika, Eropa, dan Jepang. Senyawa ini dikenal sebagai scombrotoxin dan banyak ditemukan pada ikan famili Scomidae seperti tuna. Histamin terbentuk akibat aktivitas enzim histidin, dekarbosilase, dan bakteri yang mengubah histidin bebas melalui reaksi dekarbolisasi. Histamin juga merupakan indikator kemunduran mutu dan keamanan pangan. Kadar histamin yang tinggi dapat menyebabkan keracunan scombroid, yaitu reaksi mirip alergi yang menimbulkan gejala seperti kemerahan pada kulit, sakit kepala, mual, muntah, jantung berdebar. Keracunan ini sering terjadi akibat konsumsi ikan yang sudah tidak segar. Nah, kesimpulannya adalah parameter biokimia seperti TFB, TMA, FFA, indol, NPN, dan histamin digunakan untuk menilai kesegaran mutu dan keamanan produk ikan. TFB dan TMA menunjukkan degradasi protein dengan TFB maksimal 30 mg per nitrogen per 100 gram, menandakan ikan tidak layak konsumsi. FFA menggambarkan bahwa kerusakan pada lemak, sementara indol menggambarkan penandaan pembusukan yang lanjut. NPN mencerminkan kondisi fisiologis serta karakter kimia daging ikan. Histamin merupakan parameter yang digunakan untuk keamanan penting, terutama pada ikan Scomidae dengan batas aman FDA 50 ppm dan SNI 100 ppm. Memahami metode analisis masing-masing parameter dan penerapannya secara rutin sangat diperlukan untuk menjaga mutu produk, mencegah kerugian, dan melindungi konsumen dari risiko kesehatan.